lagi dengan Abu Iko. Mungkin teman-teman sebagian besar udah tahu kalau di Kali Besar itu ada spot ruang terbuka yang dipakai orang untuk foto-foto, untuk santai-santai, untuk berbagai macam kegiatan karena memang tempatnya bagus banget. Dan aku sekarang ada di bagian lain dari Kali Besar yang sekitar 2 tahun atau 2 tahun kurang lalu sempat ditutup dan rencananya mau diperbaiki, mau direvitalisasi katanya. Dan aku hadir sekarang ke tempat ini untuk lihat bagaimana hasil revitalisasinya, karena waktu aku naik Transjakarta dan sepedahan lewat sini, aku lihat tempatnya udah dibuka dan udah bisa diakses. Dan kayak gimana hasilnya? Ini dia selengkapnya buat teman-teman. Pertama kita ngomongin soal lokasinya. Mungkin kalau teman-teman bingung, lokasinya sebenarnya di sebelah dari Kali Besar yang sudah direvitalisasi, yaitu di Jalan Kali Besar Barat dan di Jalan Kali Besar Timur. Cuma bedanya di sini, ini lokasinya dipisahkan oleh Jalan Kunir dan di sisi satunya lagi Jalan Tiang Bendera. Oh, aku sampai hafal nama jalannya. Sewaktu aku pertama kali nyobain hasil revitalisasi Kali Besar, itu hasilnya keren banget. Lokasinya bener-bener beda dan bagus banget. Bisa buat santai, bisa buat baca buku, dengerin musik, makan, ketemu temen, ngobrol. Bahkan di daerah sungainya, di airnya itu ada area yang bisa kita main di situ. Walaupun sekarang udah ditutup sih. Jadi ketika Kali Besar sisi utara ini diperbaiki, waktu itu aku udah semangat banget. Karena berharap hasilnya kurang lebih akan sama dengan Kali Besar yang waktu itu aku kunjungin. Dan ketika aku datang ke sini dan ngelihat langsung hasilnya, aku kok jadi mikir ini udah selesai apa belum ya? Karena kok jadinya kayak nanggung. Kayak cuman dirapihin setengah-setengahnya gitu. Padahal aku berharap kalau Pemprov bisa bikin renovasi di Kali Besar yang sebelumnya sebagus itu, harusnya sih di bagian sisi sini juga bisa direnov dengan bagus juga. Apalagi ini masih satu wilayah yang sama, cuma dipisahkan sama jembatan penyeberangan buat kendaraan. Dan yang menarik adalah di sisi ini sebenarnya ada jembatan Kota Intan. Jadi jembatan Kota Intan ini adalah objek wisata bersejarah yang sudah ada dari abad ke-17 Masehi, teman-teman. Dan itu yang kenapa akhirnya aku bingung. Kalau udah ada lokasi bersejarah, kenapa revitalisasinya setengah-setengah? Kenapa nggak revitalisasinya dibikin bagus kalian? Soal suasananya, di sisi timur itu dari Kali Besar ini sekarang digunakan untuk ngetem Jaklingko. Jaklingko yang ke arah atau dari kota, mangkalnya di sini. Ada yang ke arah Senen, ada yang ke arah Blok M, Tanah Abang maksudnya. Semua mangkalnya di sini. Kalau di sisi sebelah baratnya ada taman, ada tanaman-tanaman yang disusun agak rapi sih, memang kelihatan lebih tertib. Dan juga ada sisi yang agak menjorok ke dalam buat parkiran. Jadi kalau mau parkir udah disediain sebenarnya tempatnya. Cuma memang belum ada garis-garisnya, jadi kita belum tahu ini parkir yang berbayar atau memang parkir umum gratis yang bisa kita taruh kendaraan kita di sini. Nah sekarang airnya sih nggak berbau, airnya juga nggak ada sampah. Cuma warnanya memang hijau gelap. Ya mungkin karena lumut atau sedimentasi dan lain sebagainya ya. Tapi yang jelas ini nggak ada baunya, bersih dari sampah, dan alirannya sih lumayan lancar sih. Walaupun di ujung-ujungnya, baik yang di ujung Jalan Kunir atau yang di Jalan Tiang Bendera, belum lancar karena masih ada sedimentasi tanah. Tapi secara umum, seperti yang teman-teman bisa lihat ini, airnya tidak ada sampah dan tidak bau. Pinggiran dari kali ini udah diturap. Jadi udah dinormalisasi dengan menggunakan turap ini, sehingga kemungkinan untuk jebol atau banjir lebih minimal. Maaf
maaf nambah lagi nih, karena hari ini sepedaannya lumayan jauh, jadi lapar. Tapi jujur sih aku lebih suka suasana di sini sih. Pertama memang lebih sepi, apalagi sekarang lagi pembatasan seperti ini. Jadi kalau udah lepas masker, aku pastiin kondisinya sepi dulu. Sini lebih sepi, terus juga pemandangannya lebih luas yang bisa dilihat. Dan ada jembatan Kota Intan lagi, dan lebih tenang di sini. Walaupun tetap ada lalu lalang kendaraan. Bandingin sama di Kali Besar sekarang. Bahkan di saat pembatasan pun suasananya masih rame dan agak sulit ketika kita mau santai. Dan pengamen PKL kayaknya juga masih ada, kayak bebas aja gitu di situ. Itu tadi informasi dari aku, teman-teman. Aku mau lanjut sepeda lagi. Udah makan juga, jadi harusnya makin jauh nih sepedahannya. Makasih udah menonton dan semoga informasinya bermanfaat. Kalau teman-teman punya komentar, masukan, pendapat, tolong share di kolom komentar di bawah. Mudah-mudahan aku juga bisa balas dan kita bisa saling berbagi informasi. Makasih banyak untuk support teman-teman selama ini. Dan jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita. Sampai ketemu di Urban Vlog berikutnya. Dah.